Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Setiani, NIM M1S177 M M1 ASA17008. Di sini saya ingin membuat video untuk remedial UTS sistem event discrete saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem event discrete. Sistem event discrete adalah simulasi di mana perubahan statusnya terjadi pada titik-titik discrete dalam waktu yang dipicu oleh kejadian atau event. Di sini saya membuat contoh sistem di stasiun pengisian BBM. Kemudian variabel. Variabel ini adalah kumpulan variabel yang memuat semua informasi yang diperlukan untuk mendeskripsikan sistem pada suatu waktu tertentu. Variabel di sini ialah jumlah kendaraan atau panjang antrian. Kemudian entitas. Entitas adalah suatu objek atau komponen dalam sistem yang membutuhkan representasi secara eksplisit di dalam model. Suatu entitas pada suatu sistem dapat bersifat dinamik atau statik. Ini di sini entitas pada contoh ini ialah kendaraan. Kemudian atribut. Atribut adalah karakteristik dari suatu entitas. Beberapa atribut dari suatu entitas dapat berupa berlaku pada suatu observasi, mungkin tidak berlaku pada observasi yang lain. Atribut di contoh ini ialah jenis kendaraan atau jenis BBM. Kemudian kejadian. Kejadian adalah suatu peristiwa yang dapat mengubah keadaan sistem. Kejadian pada contoh ini ialah datang dan perginya kendaraan. Kemudian aktivitas. Aktivitas adalah kegiatan dari entitas dengan rentang waktu yang diketahui secara jelas kapan mulai dan selesainya. Kejadian pada contoh ini ialah datang dan perginya kendaraan. Kemudian aktivitas pada contoh ini ialah pengisian BBM. Kemudian delay atau tunda. Tunda adalah kegiatan dari entitas dengan rentang waktu yang tidak diketahui secara jelas kapan mulai dan selesainya, merupakan bagian dari variabel hasil simulasi. Tunda di contoh ini ialah waktu mengantri pengisian BBM. Kemudian masuk ke finite state automata. Finite state automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan memasukkan dan keluaran discrete yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. Dapat menerima input dan juga mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan finite state automata ada 5 tupel. M sama dengan Q dikali sigma dikali alpha dikali state kali F. Q itu menunjukkan kemampuan keadaan state, sigma menunjukkan simbol input, kemudian alpha menunjukkan fungsi transisi, keadaan asal dan keadaan tujuan, state, initial state, F sama dengan state akhir atau final state. Kemudian kita akan masuk ke contoh finite state automata. Di sini ada turnstile atau pintu putar. Nah, di sini ada lock. Lock ini sama dengan pintu. Saat diberi koin atau di tap kartunya, pintu tertutup menjadi terbuka. Kemudian pintu buka ini jika diberi koin akan tetap terbuka. Jika didorong ke depan, pintu terbuka ini jika didorong ke depan, dia akan kembali mengunci. Nah, di sini juga pintu tertutup jika diberi dorongan, di sini didorong ke depan, maka dia akan tetap tertutup. Begitu. Kemudian Petrinet. Petrinet adalah salah satu model untuk mempresentasikan sistem terdistribusi discrete. Petrinet merupakan grafik dua arah yang terdiri place, transition, dan tanda panah yang menghubungkan keduanya. Di samping itu, N untuk mempresentasikan keadaan sistem. Token diletakkan pada place tertentu. Ketika sebuah transition terpantik, token akan bertransisi sesuai tanda panah. Di sini ada diagramnya yang dari sini kemudian menuju ke sini, kemudian ke sini dan ke sini di akhirnya. Kita contoh.
Sebenarnya saya belum terlalu mengerti membuat contoh dari Petrinet, karena saya belum mengerti, jadi saya mencoba menjelaskan dari materi Bapak. Ya, di sini kita sudah mendapatkan initial state-nya XO 2001 A sama dengan di sini -1 nih dari P1 ke T1-nya. P1 ke T1-nya ini -1. Kemudian P2 ke T1-nya 1, P2 P3 ke T1-nya 1, kemudian P4 ke T1-nya. Kemudian dan seterusnya seperti P1 ke T2 ini sama dengan 0, P2 ke T2 sama dengan 0 dan seterusnya. Kemudian di sini ada maaf. Kemudian di sini ada transisi ketika transisi terjadi transis, kemudian vektor transisnya menjadi nih 1, 0, 0, 0. State barunya bisa langsung dihitung menjadi X1 sama dengan 2, 0, 0 ditambah 1, 0, 0, 0 dikalikan A. Kemudian ini hasilnya dan menjadi ini 1. Kemudian terbentuklah Petrinet-nya seperti yang di bawah ini. Oh, sudah. Kemudian sama saja seperti contoh 2. Ini X1-nya sama dengan 1, 1, 1. A-nya sama dengan ini ya, didapat dari P1 T1 sama. Kemudian ketika transisinya kemudian terjadi transis, ini vektor transis terjadi transis, ini vektor transisinya. Kemudian kita langsung dapat hitung X2 sama dengan 1, 1, 1, 1 ditambah 0, 1, 0 dikali A. Kemudian ini hasilnya dan terbentuklah Petrinet seperti ini. Sekian hasil video dari saya. Mungkin banyak kekurangannya. Jika masih belum dapat memenuhi syarat untuk lulus UTS ini, mungkin Bapak bisa menghubungi saya lagi atau mengoreksi video di sini. Sebelumnya saya terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.